Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 10 tentang desain eksperimen. Yang dimana topik pembahasannya itu ada sekitar 14 topik, yaitu yang pertama eksperimen laboratorium di lapangan, kontrol, manipulasi, mengontrol variabel yang menyebabkan konsumsi, validasi internal, validasi eksternal, titik tengah, faktor-faktor yang mempengaruhi validasi, jenis-jenis eksperimen validasi, simulasi, persoalan etika dalam penelitian eksperimen, implikasi mineral, dan yang terakhir adalah desain eksperimen lanjutan. Yang pertama yaitu tentang eksperimen laboratorium dan lapangan. Nah, saya akan menjelaskan hal tersebut. Eksperimen laboratorium sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketika hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat akan ditemukan dengan jelas, maka semua variabel yang dapat mencemari dan melakukan hubungan tersebut harus dikontrol dengan ketat. Nah, dengan kata lain, kemungkinan pengaruh variabel pada variabel terkait harus diperhitungkan pada tingkat tertentu. Selanjutnya yaitu tentang kontrol, yaitu ketika kita merumuskan sebab akibat antara dua variabel X dan Y, memungkinkan bahwa beberapa faktor lain, katakanlah A, jika mempengaruhi variabel terkait Y. Selanjutnya manipulasi. Yang dimana manipulasi ini secara sederhana berarti bahwa kita membuat tingkat variabel bebas yang berbeda untuk menilai dampak dari variabel yang terikat. Selanjutnya yaitu mengontrol variabel pengganggu atau eksogen mencemari. Nah, di situ dia dibagi menjadi adalah yang pertama adalah memandang kelompok, yang kedua randomisasi. Nah, memandangkan kelompok yaitu sebagai kelompok memilih karakteristik yang diacu dengan sengaja menyebarkan ke semua kelompok. Nah, sedangkan randomisasi adalah kalau randomisasi itu adalah kita itu mengambil sampel itu secara tidak berkelompok atau secara ambil-ambil aja lah gitu. Misal contoh, dalam berkelompok setiap anggota akan memiliki peluang yang sama untuk memasukkan nama dari 60 anggota tersebut. Selanjutnya yaitu tentang validitas internal dan eksperimen laboratorium. Nah, di sana itu adalah mengacu pada keyakinan kita terhadap hubungan sebab dan akibat. Nah, selanjutnya itu validitas eksternal atau generasi eksperimen laboratorium. Sejauh mana hasil yang ditemukan dalam situasi lab akan ditransfer digunakan pada situasi aktual. Selanjutnya adalah titik tengah antara validasi internal dan eksternal. Dengan demikian, terdapat titik tengah antara validasi eksternal dan internal. Jika menginginkan validasi internal yang tinggi, kita harus menentukan validasi eksternal yang lebih rendah, dan begitu pun sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi validasi internal yaitu yang pertama adalah pengaruh sejarah, pengaruh maturasi, pengaruh pengujian, yaitu dan terakhir pengaruh bias seleksi, pengaruh mortalitas, pengaruh registrasi statistik, dan terakhir pengaruh instrumentasi. Nah, baiklah, itu tadi dari bab 10 yang telah saya jelaskan. Sekarang saya akan melanjutkan di bab 11.